Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Nama saya Abdillah Haq Mulyajati dengan NIM 1662439. Nama saya Habib Albayaki dengan NIM 1662431. Saya Rizky Ditya Risma Putra dengan NIM 1662438. Saya Filza Adrafid Zandi dengan NIM 1662430. Saya Rifki Fatur Rahman dengan NIM 166243115. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai lingkungan dan kehidupan dari Asrama ITB Jatinangor. Selamat menyaksikan. Asrama ITB Jatinangor berperan penting dalam mendukung prinsip keberlanjutan. Sejalan dengan SDG Tujuan 11, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi energi dan pengelolaan limbah, asrama ini dapat menjadi model lingkungan berkelanjutan di kawasan pendidikan. Saya Rizky Ditya dari kelompok 9 Sustainability. Di sini saya akan mewawancarai Ustaz. Nama saya Damai dari Rekayasa Pertanian 23. Jadi nama aku Sangabi Putra Junjungan Siregar, aku dari FTTM angkatan 24. Halo semuanya, aku Binta Yuda Turman dari SF24. Saya Rizky Febriana dari FMIPA 4. Yana. Saya adalah Putri dari FTSL 24. Baik, jadi udah berapa lama Bapak sudah menjadi penjaga asrama ITB Jatinangor? Kurang lebih 7 tahun. Dari 2010 Di asrama yang di Kuriang sama Kidang Pananjung, ini terakhir di sini. Dari awal prioritas, dari awal masuk ITB, berarti hitungannya 6 bulan ya? 5 bulan Pokoknya sampai 6 sebelum bulan. prioritas udah di sini. boleh tahu Pak, ada nggak sih perubahan perilaku penghuni asrama dari tahun ke tahun? Yang misalnya tahun sebelum ini bersih banget, aman-aman, itu tahun berikutnya itu kayak banyak yang kotor gitu, atau enggak ya sikapnya gitu, ada perubahan nggak Pak? Sikap sih, kalau perubahan pasti ada, tiap tahun masih ada perubahan anak-anak tuh. Dari kebersihannya, dari sehari-harinya pasti ada lah. Nggak pernah, pasti beda-beda anak-anak itu kan, tiap tahun tuh pasti berbeda lah. Ini sih aman sebetulnya. Cuman kalau misalnya dari penggunaan bersama kan ya kadang suka cepat rusak atau misalnya ada apa-apa gitu kan. Pasti kalau misalnya untuk fasilitas bersama itu emang tanggung jawab bersama juga gitu. Tapi kalau misalnya secara yang udah disediakan itu udah cukup baik menurut aku. Udah cukup baik ya? Iya. Baik. Sejauh ini kalau di saya aman-aman aja sih ya. Kalau dari segi keamanan, ya benar. Terus kalau misalnya dari segi kebersihan udah bagus ya. Tapi sama seperti yang kamu sebutin tadi, Uci suka banget keliaran gitu kan, keliaran dan membuang sembarangan. Kalau tadi kan dari segi kebersihan dan perilaku penghuni ya, kalau dari segi fasilitasnya ada sih perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan yang Bapak sadari gitu dari tahun ke tahun fasilitasnya? Kalau fasilitas sama-sama aja, Sama-sama nggak aja. ada perkembangannya. Perkembangan yang signifikan nggak ada? Iya, nggak ada, tetap gitu aja. Kalau dulu pernah, nah di TB 1 sampai TB 4 dulu kan fasilitas seperti bantal, selimut itu asrama yang nyediain. Udah tahun 2014 sampai 15 itu mulai dia nggak ada sampai sekarang. Kalau boleh tahu penyebabnya Bapak tahu nggak apa kira-kira? Itu kan gimana pimpinan Dari atasan? iya. Budaya asrama itu ada tentang kebersihan juga ya guys. Kayak terus di mentoring itu juga kalau nggak salah pernah juga tentang kebersihan sama kejujuran gitu. Nah itu semuanya tuh balik dari diri mereka masing-masing sih. Walaupun kita udah mau ngingetin gimana pun juga kan, pasti kalau dari dirinya belum mau berubah kan tetap sama aja ya. Nah mungkin harus ditambahin ada konsekuensi buat mencegah hal-hal kayak gitu lagi. Jadi ada sidak kan, biasanya ada sidak, tahu kan sidak kamar. Nah itu juga dicek kebersihan kamarnya tuh dicek, dan ada konsekuensi sebenarnya bagi yang nilainya rendah tuh ada konsekuensi. Jadi pas di apel atau di acara asrama lain tuh dipanggil orangnya. Itu sebenarnya itu konsekuensi dari kamar foto tuh.
mungkin salah satu solusinya tuh itu kan konsekuensinya. Ya. Bisa diperjelas mungkin kan konsekuensinya tuh apa setelah dipanggil gitu? Kalau untuk tahun kemarin itu suruh bayar untuk, kalau nggak salah ya, suruh bayar untuk buat hadiah, kan gimana ya, jadi kan ada kategori yang paling bersih, ada yang paling kotor. Nah itu tuh kayak disuruh beli kayak peralatan kebersihan untuk yang bersih, kalau nggak salah ya, aku lupa juga. Oh baik, berarti mungkin disuruh berpatungan gitu ya? Baik. Saya sebagai penghuni asrama ITB Jatinangor juga sering mendapati banyak kendala atau masalah yang dilaporkan oleh para penghuni asrama di kamar-kamar asrama ITB Jatinangor. Misalkan seperti langit-langit yang bocor, kasur yang rusak, gagang pintu yang lepas, dan sebagainya. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak agar masalah ini kunjung selesai gitu Pak? Jadi biar nggak terulang terus. Ya kalau itu kan langit-langit bocor itu kan kendalanya dari kamar mandi sebenarnya itu. Itu kan kita sedang bertahap lah lagi dikerjain gitu. Kita kan prosesnya nggak langsung selesai, kan kita nunggu barang dulu. Nah, barang dari sana dikirim, kita kan pengajuan dulu. Nah, kalau di ACC dikirim, nah baru kita kerjain gitu. Kalau untuk sekarang kan barang belum ada gitu, makanya ya gimana gitu. Ya, kita kasih pengertian aja sama penghuninya. Baik Pak, berarti mungkin masalahnya ini susah selesai itu dari atasnya juga gitu ya Pak ya? Yang Kita kan butuh pengajuan dulu kan, pengajuan dulu barang. Nah nanti di ACC-nya kan diproses dulu di atas gitu. Baik Pak, berarti dari atasnya dan ke bawahnya juga mungkin agak sulit gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Baik Pak, mungkin begitu ya Pak solusi dari Bapak. Ya Pak. Baik, mungkin segitu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya ini aja apa pesan saya mah untuk penghuni gitu ya. Ya kesadaran pribadi aja lah gitu ya. Kayak kebersihannya gitu kan, kita kalau kebersihan kan dari diri kita sendiri kan. Ya, Pak. Walaupun di sini ada petugas kebersihan kan, bukannya untuk emang tugasnya untuk kebersihan gitu kan. Ya. Tapi kan kalau terus menerus ini mah kan kasihan gitu. Ya, jadi kesadaran dari penghuninya lagi gitu lah. Jadi biar bekerja di sini tuh nggak terlalu berat gitu. Baik, Pak. Soalnya kan kebanyakan gitu, banyak laporan ini. Itu kan kita kembali lagi ke penghuni gitu. Ya. Kesadarannya gimana gitu kan, kebersihan harus dijaga gitu. Biar sama-sama enak gitu kan. Ya. Kalau kebersihan di sini kita kan ya emang tugasnya kebersihan gitu kan, bersihin, tapi kan seenggaknya lah penghuni juga bisa ikut andil gitu. Ya. Untuk kebersihan biar enak gitu lah. Ya, itu aja. Baik, Pak, jaga aja kebersihannya gitu. Pernah, kita tuh kan ada grup gitu ya, grup asrama satu semuanya. Terus ada juga pengelolanya di sini, Pak Mutakin. Terus banyak juga misalkan ada atap bocor gitu, kita bisa langsung laporan ke situ. Dan bahkan kemarin kayak kebersihan juga paling sering dimention juga sama anak-anak asrama yang lainnya gitu. Dan itu sebenarnya emang tim asrama juga langsung gercep sih, kayak mereka langsung nanganin masalah tersebut. Iya setuju sih, di asrama ini buat pelayanannya cukup oke. Jadi ada grup yang dimana khusus layanan ke keasramaan, kepenghunian gitu. Jadi di sana kalau misalkan contohnya nih, kalau di TB4 tuh mas saya biasanya suka ada kucing gitu kan. Jadi tinggal minta dibersihin gitu, nanti dibersihin sama ininya OB-nya. Terus kayak kemarin tuh toilet aku kan rusak, itu langsung dibenerin juga gitu. Jadi kayak kalau pelaporan sebenarnya fleksibel dan ini sih di sini tuh enak gitu. Oh jadi dari pihak asramanya udah cukup baik ya? Oke, keluhan pernah, tapi bukan masalah kebocoran yang lain sih. Kayak saya keluhan lampu mati buat di kamar mandi pernah disampaikan ke pengelola, dan itu langsung diganti juga. Terus kita kekurangan kayak misalnya ember untuk mencuci atau untuk mandi, itu juga langsung sama pengelola tuh langsung dikasih kayak gitu. Overall bagus sih secara servisnya. Oke. Kayak gitu, jadi grecep lah. Jadi tanggapan untuk kakak dari pihak kampus terhadap keluhan tersebut itu bisa dibilang cukup cepat dan gercep gitu ya? Cepat dan cepat. Baik. Sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.